وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Yaitu mazhab Zahiriyah. Itu yang sampai ke wilayah Andalusia pada saat itu. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitab At-Tamhid ini menceritakan qala lana ghairu wahidin min masyayikhina. Jadi qassalana, menceritakan kepada kami, hakalana, menceritakan kepada kami siapa? Guru-guru kami yang tidak 1, 2, 3, ghairu wahidin min masyayikhina, tidak 1, 2, 3 dari guru-guru kami itu menceritakan kepada kami. Kata Imam siapa? Kata Imam Ibnu Abdul Barr tentang kisahnya Ghazi ibn Qais. Ghazi ibn Qais ini pelajar yang dari Andalusia datang ke timur karena sudah sampai mazhab Malikiyah di sana kan, dan beliau kemudian datang ke Madinah menemui Imam Malik. Jauh-jauh mendengar ada namanya Imam Malik sebagai porosnya periwayatan hadis yang memiliki fikih pada saat itu, Imam Dunya. Hampir semua pelajar kalau selesai belajar di tempatnya, itu guru-guru mereka mengatakan pergi ke Imam Malik, pergi ke Imam Malik. Ghazi ibn Qais ini kan jauh-jauh setelah Fathu Andalusia itu, kan Fathu Andalusia kalau diperkirakan di zamannya kekhilafahan Bani Umayyah, sementara Imam Malik itu sudah di masa kekhilafahan Abbasiyah. Artinya nama Imam Malik itu sudah sampai di ketenarannya, itu kemasyhurannya sudah sampai ke Andalusia. Dari Andalusia datang Ghazi ibn Qais masuk ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk ke masjid Nabi, melihat ada seorang syekh. Ketika baru masuk masjid langsung duduk gitu kan, nggak salat tahiyatul masjid. Nah, beliau kan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ngelihat orang langsung duduk, ya hadza, wahai orang ini gitu. Alladzi yajlisu qabla an yusalli qum fasalli rak'ataini. Ala tasma' qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Wahai orang yang barusan duduk, segera Anda berdiri. Anda nggak tahu ya ada hadis Nabi yang begini. Maka orang tadi setelah mendengarkan Ghazi ibn Qais demikian langsung berdiri dan sholat 2 rakaat. Nah, dari sini kita bisa melihat fikihnya orang ini tadi. Tapi Ghazi ibn Qais belum tahu gitu kan. Ini ulama besar yang ditegur begini, ulama besar yaitu Imam Ibn Abi Dhi'ab yang beliau tegur. Nanti kisahnya kita lanjutkan. Ini kita mengambil satu faidah dulu, bahwasanya mereka yang terlanjur duduk itu tidak membatalkan kesempatan untuk masih tahiyatul masjid. Ini bisa kita ambil dari fikihnya Imam Ibnu Abi Dhi'ab. Jadi ketika masuk, Imam Ibnu Abi Dhi'ab kan sempat duduk tuh. Ketika ditegur, diingatkan, beliau berdiri baru melaksanakan 2 rakaat. Artinya kita mengambil dari fikih beliau ini, mereka yang kesempatan duduk terlebih dahulu ini tidak menghilangkan dan membatalkan kesempatan seseorang untuk tahiyatul masjid. Masih bisa dia untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Nah, kita lanjutkan kisahnya Ghazi ibn Qais ini. Setelah orang yang ditegur tadi itu, syekh yang ditegur tadi sholat 2 rakaat, kemudian satu persatu kaum muslimin datang membentuk halaqah seperti ini gitu. Jadi datang mau mendengarkan pengajian. Kalau dahulu Imam Ibn Abi Dhi'ab ilmunya di dada semua, di kepala semua gitu kan. Saya aja yang bawa kitab ini kan. Hari ini kalau mencari orang seperti beliau tidak ada ya, paling tidak kita sekarang mudzakarah sama-sama ini. Saya hanya dikasih amanat sedikit, tidak sebagaimana diberikan kepada Imam Ibn Abi Dhi'ab. Nah, Imam Ibn Abi Dhi'ab perlahan berkumpul orang-orang membentuk halaqah, hingga kemudian Imam Ibn Abi Dhi'ab menyampaikan pelajaran fikih pada hari itu. Nah, Ghazi bin Qais yang tadi negur itu gitu kan, dengan kata-kata ente nggak tahu sunnah ya gitu.
Nah itu Al-Imam Ibnu Abdul Bar tadi dalam redaksi kisahnya au nahwa dzalika min jafa'il qaul, ada jafaknya, kasar kata-katanya Ghazi bin Qais ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Tidak taunya ini ulama besar yang ditegur gitu loh. Maka merasa bersalah di tengah-tengah pengajian tersebut, beliau mencoba bertanya kepada yang berada di sampingnya. Ini syekh ini siapa? Gitu loh. Ini Ibn Abi Dhi'b, ahadu fuqaha'il Madinah, salah satu dari ahli fikihnya Madinah ini. Nah, ini kan orang baru dari Andalusia, belum tahu siapa kan. Amar ma'ruf nahi mungkarnya kenceng, masya Allah. Akhirnya setelah kajian selesai, setelah orang-orang itu berlalu, secara pribadi datang Ghazi ibn Qais ini meminta maaf kepada siapa? Imam Ibn Abi Dhi'b. Hari ini ada yang tahzir Ustadz, tidak maaf-maaf aja. Ini langsung minta maaf ini ya, kan? Ini bukan tahzir, ini negur Ustadznya. Dikira tidak tahu sunnah, langsung minta maaf, merasa bersalah gitu loh. Ketika minta maaf merasa bersalah, i'tadilni ya Syekh, maafkan saya wahai Syekh, saya begini. Apa jawabannya Imam Ibn Abi Dhi'b? Ya akhila alaik, wahai saudaraku, kamu nggak salah gitu kan. Amartana bi khairin fa ata'naka, kata beliau. Engkau menyuruhku untuk berbuat baik, ya sudah semestinya aku laksanakan kebaikan itu. Nah, ini sekaligus kita dapat fikih dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar ini. Satu fikihnya apa? Salat tahiyatul masjid ya tidak wajib. Beliau langsung dudukkan tadi Imam Ibn Abi Dhi'b. Fikih yang kedua yang kita dapati dari kisah ini, mereka yang sempat duduk itu kesempatan tahiyatul masjidnya tidak batal. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan pelajaran adab di sini. Bahwasanya kebenaran ketika sampai kepada kita, terima itu. Meskipun dengan cara yang menyakitkan hati. Al-Imam Ibn Abi Dhi'b melihat mana yang benar, diterima. Bukan melihat mana yang menyakitkan dan tidak menyakitkan. Kalau yang menyakitkan banyak gitu. Antum ditegur begini, ditegur begitu gitu kan, menyakitkan, tapi lihat teguran tersebut benar atau tidak. Jadi waktu di Masjid Nabawi dulu pernah saya bercanda sama teman itu kan, tertawa sampai teriak. Salah satu jamaah, ada entah jamaah haji atau apa, orang India kan menegur kami ya. Menegur tapi dalilnya itu nggak pas gitu loh. Dalilnya dikutipnya kalam Allah di surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini milik Allah, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Nah ini kan nggak nyambung untuk negur orang yang ketawa-ketawa teriak di masjid gitu loh. Secara ininya kan bagi kami yang pelajar pada saat itu. Jadi ketika beliau menegur seperti itu, orang India yang menegur kami, saya langsung teringat kisahnya Imam Ibn Abi Dhi'b. Iya, maksud beliau benar meskipun dalilnya salah gitu kan. Ya udah diem. Tapi yang teman-teman yang lain itu, saya masih ingat teman-teman lain pada merendahkan syekh ini gitu loh. Dia orang tua tidak bisa ngomong bahasa Arab, tapi hafalnya ayat itu aja gitu kan. Mau menegur kami gimana, mau pakai bahasa dia bisanya cuma bahasa India sama ini. Tapi ya itu memang benar. Dulu Umar bin Khattab itu pernah marah kan. Aina antum min aina antuma, kalian ini dari mana sih? Nahnu min kada, dari daerah mana gitu di luar Madinah. Kata Umar bin Khattab apa? Lau kuntuma min ahli Madinah la auja'tukuma darban. Kalau ente orang Madinah, saya pukul ente. Kenapa? Tarfa'ani aswatakuma fi masjidin Nabi. Itu seakan-akan dalil itu lupa dari saya. Ketika ngobrol sama teman, akhirnya naik suara saya berdua dengan teman saya. Itu kesalahan saya waktu itu. Nah ini yang demikian ini kan kita saling mengingatkan satu sama lain tentang adab-adab di masjid.
Ini adab dari Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab, kebenaran yang bagaimanapun datang kepada kita silahkan harus dan wajib untuk diterima. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yaitu dari Ghazi Ibn Qais, kesegeraan beliau untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Nah, ini ada kesegeraan beliau yang dicontohkan untuk meminta maaf kepada Al-Imam Ibn Abi Dhi'ab dalam perkara ini. Ini diantara permasalahan tentang hukumnya salat tahiyatul masjid. Kemudian yang selanjutnya, salat tahiyatul masjid ini apakah ada batasan waktu atau tidak? Sebagian ulama Hanabilah, dan ini memang mazhab Hanabilah, melarang sholat sunnah apapun di waktu terlarang, yaitu setelah sholat subuh, kemudian ketika matahari belum tergelincir di tengah hari, dan ketika matahari hendak terbenam. Jadi setelah sholat asar sampai waktu maghrib. Nah, ini para masyayikh Hanabilah melarang untuk sholat sunnah apapun di waktu ini, termasuk tahiyatul masjid. Dan ini juga pengalaman saya ketika berada di Masjid Nabawi. Kalau saya kan Syafi'i, jadi datang ke Masjid Nabi langsung sholat tahiyatul masjid. Waktunya ketika itu 30 menit lagi azan maghrib kan gitu. Salat tahiyatul masjid, di belakang ini ada yang lewat teriak-teriak, la salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams, gitu. Dengan suara yang agak tinggi menegur bahwasanya enggak boleh ada salat setelah salat asar itu sampai matahari terbenam gitu. Itu dalam hati, ini saya batalkan enggak atau lanjutin di salat ini kan. Diteriak di belakang kayak gitu. Siapa orangnya juga saya enggak tahu. Dan alhamdulillah ada kakak tingkat saya, Syekh Abdul Majid Al-Amri. Beliau ini sekarang sudah menyelesaikan doktoralnya di Madinah, dan beliau jurusan hadis fikih sunnah. Nah, pada saat itu beliau masih S2 kan, saya masih S1, beliau S2. Orang Saudi, Al-Amri, dari kabilah Al-Amri, dan beliau orang Saudi gitu kan, warga negara Saudi. Jadi ketika di belakang mendengar ini syekhnya teriak-teriak menegur saya sholat gitu kan, langsung diberitahu oleh kakak tingkat saya, Syekh Abdul Majid Al-Amri ini mengatakan, ya Syekh mahlan, laisa kullun nasi yadhabu ila madhabik, enggak semua orang itu sama madhabnya seperti Anda gitu kan. Mahlan gitu kan. Ada qaul lain yang masih memberikan kebolehan untuk sholat tahiyatul masjid di waktu itu gitu kan. Ini saya jadi nggak khusyuk sholatnya, lagi rukuk lagi sujud sambil dengar di belakang diskusi ketika itu kan. Jadi sekarang saya lupa ayat apa yang saya baca, tetapi saya masih ingat diskusinya di belakang itu. Nah, ini kesalahan saya yang kedua di Masjid Nabi itu kan, jadi nggak khusyuk sholat saya. Jadi syekhnya itu tetap dengan pendiriannya. Syekh Abdul Majid mengatakan Asy-Syafi'iyah hijizun, memberikan rukhsah boleh Syafi'iyah gitu kan. Syekhnya tambah marah lagi, da'anka qaul Syafi'iyah, tinggalkan itu qaul Syafi'iyah gitu begitu dengan nada yang tinggi. Ya Syekh, amma anta dhahabta ila madhhabil Imam Ahmad ibn Hanbal falaka dzalik, walakin ijbaruka qaulika anta bimadhhabika anta lil akharin hadza jahlun murakkab. Anda memaksakan madhab Anda itu kepada orang lain, ini jahil murakkab gini kan. Itu yang masih saya ingat, jahil murakkabnya itu. Jahil murakkab itu apa? Dia itu jahil, nggak tahu kalau dirinya jahil gitu. Itu jahlun murakkab namanya. Nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Bahwasanya di dalam perkara yang demikian yang masih ranahnya khilafiyah ijtihadiyah, ketika seseorang mengambil rukhsah dari imam yang lain, ini masih diperbolehkan. Sampai saya selesai sholat, ana qultu alhamdulillah alladzi
segala puji bagi Allah, yaitu kan alhamdulillah yang sudah membenarkan apa yang saya lakukan pada saat itu gitu kan. Allah Subhanahu wa taala memilihkan ada orang yang membela apa yang menjadi pilihan saya pada saat itu di Masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam.